Baik, ya, insya Allah kita akan memulai acara Stadium General BPI Pesantren Baitul Quran Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua selalu diberikan rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ustadz Sudoto, SPD MT selaku Ketua Yayasan sekaligus Direktur Pendidikan Pesantren Baitul Quran. Yang kami hormati Ustadz Indra Gumilar, SSI selaku pembicara dan Mudir Rumah Al-Quran Inspirasi. Dan yang kami hormati Ustadz Ahmad Hiskil, SS selaku penanggung jawab BPI Pesantren Baitul Quran Yogyakarta. Ustadz Ustazah sekalian, santri dan santriwati sekalian, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini, hari Sabtu 17 Juli 2021, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dapat mengikuti acara Stadium General BPI secara virtual. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita harapkan dan nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Ustadz Ustazah, santri-santriwati sekalian, perkenalkan saya Fikri Abdurrahim yang akan memandu acara Stadium General BPI virtual ini hingga akhir nanti. Sebelum mengawali acara terlebih dahulu, saya akan membacakan rangkaian acara Stadium General BPI pada sore hari ini. Yang pertama, yaitu adalah Tilawatul Al-Quran oleh Ustadz Taqiyuddin. Yang kedua, yaitu adalah sambutan dan penyampaian teknis BPI oleh penanggung jawab BPI Ustadz Ahmad Hiskil. Yang ketiga, yaitu adalah sambutan Ketua Yayasan sekaligus Direktur Pendidikan Ustadz Sudoto SPD MT. Kemudian acara yang keempat yaitu penyampaian materi yaitu tentang urgensi BPI bagi penghafal Al-Quran oleh Ustadz Indra Gumilar SSI. Kemudian sesi kelima yaitu adalah tanya jawab. Kemudian keenam adalah dokumentasi kegiatan dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, dan untuk mengawali kegiatan ini agar kita diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tilawatul Al-Quran oleh Ustadz Taqiyuddin Billah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Taqiyuddin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang bersama kita dengarkan tadi, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dan penyampaian teknis oleh penanggung jawab BPI oleh Ustadz Ahmad Hizkil SS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek 1, 2, sudah kedengaran? Monggo Ustadz Hizkil. Oke, syukuran tadi Afwan diaktifkan, lambat diaktifkan. Ini screen-nya sudah muncul nggak ya, Taufik? Sampun Ustadz. Sebelum saya mulai untuk seluruhnya, terutama untuk adik-adik ya, nanti jangan sampai ada yang mencoret-coret ya, supaya tidak mengganggu fokus dari pembicara ataupun yang sedang berbicara. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya pribadi dan sama-sama kita semuanya hormati dan muliakan pembicara kita hari ini, Ustadz Indra Gumilar SSI. Alhamdulillah beliau bersedia bersamai kita, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga, amin. Kemudian yang saya hormati pula Ustadz Sudoto SPDMT selaku Ketua Yayasan dan kemudian sekaligus Direktur Pendidikan Balkis Yogyakarta. Mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan. Yang saya hormati pula Ustazah Wanuri SPDI, Kepala SMP, kemudian Ustazah Mutia, Kepala SMA, seluruh Ustazah yang menyempatkan hadir dalam acara ini, dan tidak lupa saya menyapa seluruh santriwan, santriwati, abi, umi yang berada dimanapun antum-antunna sekalian berada. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentunya mari kita selalu senantiasa mengirimkan selawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Ustazah dan santriwan-santriwati yang saya hormati dan saya muliakan, izinkan kami di pengawal acara ini menyampaikan sedikit pengantar, dan sekaligus nanti kami akan lanjutkan dengan penyampaian atau penegasan kembali SOP pelaksanaan BPI daring yang Ananda semuanya santriwan santriwati akan ikuti pada hari Sabtu mendatang. Tapi sebelum itu, sebelum kami sampaikan SOP, mungkin sedikit kami memberikan pengantar terkhusus kepada adik-adik, anak-anak Ananda semuanya, bahwa program ini kita namakan Bina Pribadi Islami, yang tentunya dari segi namanya ini fokusnya adalah pembinaan. Ya, pembinaan, tentu pembinaan berbeda ya, sedikit berbeda dengan pembelajaran, karena memang sasaran dari pembinaan itu adalah bahwa kita tidak hanya ingin menambah ilmu pengetahuan ataupun keterampilan, tetapi kita ingin bahwa BPI ini kemudian bisa membentuk pribadi-pribadi yang kami sebut dengan pribadi unggul ya. Ya, Ananda sekalian yang saya hormati, pribadi unggul yang kami maksud di sini adalah setidaknya meliputi 3 ciri. Yang pertama adalah religius, yakni senantiasa mengedepankan nilai-nilai agama dalam tindakan, orientasi maupun tuturnya. Dan yang kedua adalah nasionalis, yaitu senantiasa menjadi sosok yang mencintai bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah kontributif, ya, yaitu pribadi yang tidak hanya kemudian memikirkan keberhasilan diri dan keluarga, tetapi senantiasa melibatkan diri dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, maka dari itu kemudian nanti dalam materi-materi yang antum-antuna akan diajarkan, diampu oleh masing-masing ustadz ustazah, setidaknya akan meliputi 6 tujuan ini ya, 6 tujuan ini, bahwa santriwan dan santriwati diharapkan memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, berkepribadian matang, berakhlak mulia, bermanfaat bagi orang lain, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dan disiplin, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki wawasan yang luas dan memiliki keterampilan yang luas. Nah, ini sebagai pengantar bagi santriwan dan santriwati sekalian yang barangkali mungkin masih bertanya-tanya apa itu BPI. Jadi BPI intinya adalah pembinaan karakter yang tujuannya adalah membina pribadi-pribadi yang unggul sebagaimana kami maksudkan tadi. Nah, selanjutnya sebagaimana janji kami akan menegaskan kembali bahwa mengenai SOP BPI yang kita dan antum semuanya nanti akan laksanakan ketika pekan depan ya, hari Sabtu. Jadi yang pertama, BPI ini adalah merupakan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh santri Balkis Yogyakarta. Kemudian yang kedua,
Dimohon kepada orang tua wali, abi umi di rumah sekalian untuk memantau dan mengarahkan putra-putrinya untuk aktif bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan BPI daring. Kemudian yang ketiga, jika berhalangan hadir, maka wajib menyampaikan izin kepada Ustadz Ustazah pendamping BPI. Kemudian yang keempat, BPI dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Ya, kira-kira mulai dari jam 4 sekarang ini ya, jam 4 sekarang, kemudian nanti 1 jam kemudian sampai jam 5. Hanya kalau hari ini karena kita memang ada pertemuan perdana, jadi kita mulai lebih awal dan mengakhirinya lebih akhir. Dan yang kelima, santri wajib bergabung lebih awal pada link yang sudah diberikan. Nanti akan diberikan link sebelum dimulainya BPI oleh para pengampu. Kemudian yang keenam, santri wajib mengisi link daftar hadir via Google Form yang telah dibuatkan oleh tim BPI. Nah, kemudian yang ketujuh, sistem pengelompokannya secara klasikal berdasarkan kelas ya. Masing-masing kelas nanti akan diberikan pengampu masing-masing. Dan kemudian yang terakhir adalah pertemuan online dilakukan via Google Meeting atau Zoom Meeting. Nah, ini adalah beberapa SOP yang Ananda sekalian harus cermati dan taati. Nah, kemudian sebagai informasi tambahan untuk pengampunya, mohon diingat-ingat kembali ya, untuk pengampunya kelas 7A akan diampu oleh Ustadz Muflih Abdul Hakim. Kemudian kelas 7B Ustadz Taqiyuddin Billah, kelas 7C Ustazah Nelly Hairani, kelas 7D Ustazah Eli Kusuma Wardani, kelas 8A Ustadz Ivan Sofi SPD, kelas 8B Ustadz Salahuddin Islam, kelas 8C Ustazah Adinda Mutiara Islami, kelas 9A Ustadz Ahmad Hizkil SS, kelas 9B Ustazah Hanifah Khairiyah Huda SPD, kelas 10 MIPA 1 Ustadz Fikri Abdurrahim SPSI, kelas 10 MIPA 2 Ustazah Mita Widya Pangestika SPT, kelas 11 MIPA 1 Ustadz Wanuri SPDI, dan kelas 11 MIPA 2 Ustazah Sulatri AMA. Nah, ini barangkali yang bisa kami sampaikan sekaligus sebagai pengantar dan sebutan pada Ananda semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari agenda ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lelet ini. Lelet. Hah? Masa? Ini udah. Gak ada suara atau putus-putus? Afwan Ustadz Iskil, tadi suara antum hilang, sekarang sudah ada. Akan dilanjut. Tadi sampai mana Ustadz? Sampai terserah. J. Ya. Ananda sekalian, karena tadi kendala sinyal, apa yang kami sampaikan intinya sudah ada di panduan PJJ. Mohon untuk seluruh santri-santriwan dan santriwati mencermati panduan PJJ BPI yang sudah kami sebar, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari agenda BPI kita nantinya. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Hizkil dari sambutannya. Kemudian kami ingatkan lagi kepada santri dan santriwati untuk menyiapkan buku catatan ya, untuk mencatat info-info penting sehingga nanti tidak lagi kebingungan dengan info-info yang telah disampaikan oleh pembicara. Begitu. Selanjutnya memasuki ke acara yang ketiga, yaitu sambutan
Ketua Yayasan sekaligus Direktur Pendidikan, Ustadz Sudoto SPD, MT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Tes, suara didengar, Ustaz? Terdengar, Ustaz. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Ustadz Indra Gumilar SSI selaku Mudir Rumah Quran Indonesia. Yang kami hormati Ustadz pengampu BPI dan Ustadz pengelola BPI Balkis Yogyakarta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan dan saya cintai para santriwan-santriwan Yogyakarta yang insya Allah sore hari ini berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kesempatan sore hari ini masih mempertemukan kita di ruang virtual ini. Insya Allah, sekalipun kita secara fisik jauh, kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hati kita tetap bersama, bersatu di dalam keluarga besar Balkis Yogyakarta. Yang kedua, salam dan salawat semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku penerus risalahnya yang juga kita menantikan syafaat-syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Indra Gumilar yang kami hormati, Ustadz Sadah pengampu BPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan santriwan-santriwati yang berbahagia dan saya banggakan. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu dalam ruang virtual ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Siskil selaku koordinator dari BPI Balkis Yogyakarta, bahwa secara penuh yayasan dalam hal ini mendukung seluruh program-program BPI dan sesuai dengan kebijakan dari yayasan, insya Allah untuk tahun ini pelaksanaan BPI insya Allah akan kita kemas lebih baik dari tahun-tahun kemarin, dan di akhir pembelajaran nanti insya Allah kita juga akan menyiapkan raport dari progres pelaksanaan BPI ini, sehingga sekali lagi kami tekankan, kami himbau dengan sungguh-sungguh kepada seluruh santriwan-santriwati untuk senantiasa mengikuti program BPI ini dengan sebaik-baiknya, aktif untuk mengikuti program BPI sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan pengampunya masing-masing, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan, jelaskan di awal tadi, bahwa BPI ini insya Allah akan menguatkan karakter kita sebagai santri Balkis di samping dengan program-program yang lain. Insya Allah ketika para santriwan, santriwati dengan tulus, ikhlas, dengan sungguh-sungguh mengikuti seluruh program dari BPI ini, insya Allah nanti akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar, dan insya Allah juga akan dirasakan nanti setelah para santri semuanya menjadi alumni ataupun menjadi para aktivis nanti setelah keluar dari Balkis Yogyakarta. Sehingga sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada
Ustadz Indra Gumilar yang saat ini bersamai kita. Silahkan nanti para santriwan santriwati semuanya untuk aktif menyimak, mengikuti, dan nanti juga bisa menyampaikan hal-hal yang belum diketahui untuk bertanya kepada beliau. Dan sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pengelola, ustadz-ustadzah, dan pengampu BPI ini. Mudah-mudahan seluruh amal kita senantiasa diridhai oleh Allah SWT, upaya-upaya kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT. Yang terakhir, karena ini masih musim pandemi, kami berpesan dari Yayasan Berpesan, monggo para santri untuk tetap menjaga kualitas kesehatan masing-masing dengan terus untuk takarub kepada Allah SWT, menjalankan ibadah, menjalankan program-program ubudiyah yang sudah kita jalankan, kita programkan, dan insya Allah juga jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, demikian mungkin sedikit yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ustazah sekalian, santri dan santriwati sekalian, memasuki puncak acara, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Indra Gumilar, yang sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu profil pemateri dan pembicara kita kali ini. Nama Ustadz Indra Gumilar, tempat tanggal lahir yaitu Majalengka 7 April 1979. Alamat Rumah Al-Quran Inspirasi Pusat Wedomartani Ngemplak Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan nomor HP 081 946 931 050. Saya ulangi, 081 946 931 050. Silakan bagi santri yang mau untuk mencatat, silakan bisa dicatat. Kemudian sudah berkeluarga dengan istri bernama Ana Muflihah, anak Said Ahmad Ar-Rasyid. Pendidikan S1 Geografi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan sedang menjalani pendidikan mahasiswa S2 di MPI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini beliau diberikan amanah, yaitu sebagai 1. Mudir Rumah Quran Inspirasi. Yang kedua yaitu sebagai Ketua Yayasan Markas Al-Quran Utsman bin Affan. Dan moto beliau yaitu adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kemudian sosial media beliau, silahkan santri dan santriwati yang ingin mencatat. Facebook dengan nama Indra Gumilar Abu Said. Untuk sosial media Instagram dengan nama Indra Spasi Gumilar. Berikut adalah profil pemateri atau pembicara kita kali ini. Kemudian marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak materi yang akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Indra Gumilar, SSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan sekaligus Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Balkis, Pondok Pesantren Tahfidz Balkis Yogyakarta, Ustaz Sudoto, SPD MT, Ustaz Ahmad Hiskil, Koordinator PPI, serta Ustadzah, Asatidah Pondok Pesantren Tahfidz Balkis Yogyakarta. Dan tak lupa anak-anakku sekalian, santriwati yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah sore hari ini saya diperkenankan oleh hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta oleh panitia untuk bersamai anak-anak sekalian di agenda sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, bisa share screen ya Ustaz? Sampun. Oke. Sudah terlihat ya, Ustaz? Sudah, Ustaz. Oh, oke. Oke. Tema kita sore hari ini, sharing kita. Nanti monggo adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang ingin juga sharing atau bertanya, menanggapi, saya persilahkan. Nah, tema kita sore hari ini insya Allah berbicara tentang pribadi Islami yang berakhlak Qur'ani. Pribadi Islami berakhlak Qur'ani. Yang sesungguhnya kalau bicara pribadi, kepribadian, akhlak, itu satu tema besar ya, satu tema besar. Ya mungkin tidak bisa selesai kalau kita bicarakan di 1 jam 2 jam ya. Juga Islami Qur'ani. Nah, akan tapi mungkin secara ringkas saya coba menyampaikan beberapa poin ya terkait dengan apa itu kepribadian Islami, pribadi Islami itu seperti apa, dan apa itu akhlak Qur'ani. Sebenarnya definisi kalau didiskusikan bisa panjang ya, antara kepribadian dengan akhlak itu sama atau tidak. Ya kita anggap sama saja ya, Karena orang yang berkepribadian Islami atau pribadi yang Islami sudah dipastikan dia adalah orang yang berakhlak Islami. Nah, orang yang berakhlak Qur'ani pasti adalah orang yang berpribadi Qur'ani. Nah, pribadi atau kepribadian. Nah ini mungkin sedikit ya saya mengajak anak-anakku sekalian untuk memahami apa itu pribadi atau kepribadian. Karena orang Indonesia akan menyebut pribadi saja untuk menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian itu adalah perwujudan dari pola pikir. Pola pikir, ya, ini bagaimana seseorang itu berpikir. Pola sikap, bagaimana ia bersikap. Dan pola tingkah laku, bagaimana ia bertingkah, ia berlaku, bertingkah laku. Jadi kepribadian sebenarnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis kejiwaan dan juga yang bersifat fisik. Ia mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten. Nah, kata kuncinya di konsisten. Sebagaimana akhlak itu adalah perilaku yang spontan, karena memang sudah konsisten ia lakukan. Dan itu berasal dari pola pikir yang
juga sudah mapan, sudah kuat, dan sudah menjadi perasaan yang terinternalisasi, yang meresap di dalam jiwanya. Sehingga ketika bertemu dengan seseorang, otomatis tersenyum, muka cerah, salam, menjulurkan tangan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan definisi akhlak, pribadi atau kepribadian. Jadi bolehlah mungkin kalau saya baca lebih banyak referensi, akhlak itu kemudian kalau dipadankan ya, sepadan dengan kepribadian. Nah, maka ketika dihubungkan dengan Islam, pribadi yang Islami, kepribadian Islam, ini adalah sinergi antara pola pikir, pola sikap, dan tadi perasaan ya, kurang kecatat. Pola pikir, rasa, sikap, tingkah laku yang dilandasi oleh akidah dan nilai-nilai Islam. Jadi dengan kata lain, seorang yang berkepribadian Islam adalah kepribadian yang pandangannya, sikapnya, pilihannya, keputusannya, perbuatannya, tindak tanduknya itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini sudah dirangkum ya. Kepribadian Muslim adalah kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, pembentukan kepribadian Muslim adalah satu upaya untuk membentuk kepribadian seseorang agar sesuai dengan akidah dan nilai-nilai Islam. Nah, ada satu hadis ketika Rasulullah SAW di sebuah majelis ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa ciri-ciri pribadi Muslim, pribadi Islam itu? Rasulullah jawab, ciri-ciri Muslim itu apabila dia melihat kamu, maka dia mendekat kepadamu. Kemudian ia menyegerakan salam. Lalu kau lihat tampak pada wajahnya selalu tersenyum. Lalu dia akan lebih awal menjulurkan tangannya untuk bersalaman. Kalau engkau dekat dia, kau akan mencium bau wanginya. Kalau engkau bicara dengan dia, perhatikan baik-baik. Pasti dia mengajakmu selamat dunia akhirat. Mau berbicara tentang apa saja, pada akhirnya mengajak kamu selamat di akhirat. Kalau berurusan dengannya, maka dia akan mempermudah. Itulah ciri-ciri pribadi Muslim. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sederhana, sepertinya sederhana ya. Sederhana kalau lihat definisi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi prakteknya nih anak-anak kalian, ini memang berat lah, bisa dikatakan berat ya, harus kita akui. Perlu pembiasaan untuk menjadi pribadi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tergambar ya, kalau tergambarnya mudah ya, sangat tergambar, sangat jelas terlihat sosok atau model seperti apa yang berakhlak Islami. Namun memang perlu perjuangan untuk kita menjadi pribadi yang seperti itu. Pribadi Muslim yang ideal, pribadi Muslim, pribadi Islami yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa yang disebut dengan akhlak Qur'ani, yang berakhlak Qur'ani? Nah, kita tahu bahwa satu-satunya pedoman hidup, petunjuk hidup kita kaum muslimin, orang beriman, adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin adalah Al-Qur'an Al-Karim. Quran yang mulia ini.
Maka sesungguhnya seorang yang berkepribadian Islam, berpribadi Islami, pasti ia akan berakhlak Qur'ani. Karena seluruh pola pikirnya, pola rasanya, pola tingkah lakunya, bagaimana ia berpikir, bagaimana ia merasa, bagaimana ia bertindak, bertingkah laku, semua didasarkan kepada Al-Quran. Semua didasarkan kepada Al-Quran. Dan contoh terbaik dari orang yang berakhlak Quran, patut dan sudah semestinya selalu kita jadikan contoh teladan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Sesungguhnya Rasulullah itu akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Pada sebutlah Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Maka itulah pribadi yang Islami. Al-Quran yang berjalan. Artinya seluruh aspek kehidupannya, seluruh sisi-sisi kehidupannya, seluruh dimensi kehidupannya, waktu yang ia miliki 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, semuanya ia landaskan kepada Allah. Apa yang ia alami, apa yang ia hadapi, semuanya ia kembalikan kepada Al-Quran. Itulah sosok pribadi ideal yang harus kita contoh, kita jadikan uswatun hasanah. Maka di dalam surat Al-Qalam juga ya, Allah kokohkan, Allah kukuh bahwa wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang berakhlak agung, berakhlak mulia lagi tinggi, agung, azim. Konon memang fakta sejarah dan diabadikannya dalam tarikh, dalam sirah, hatta orang-orang yang membenci Rasulullah, yakni musuh-musuh Rasulullah dari kalangan kufar, kaum Quraisy, kafir Quraisy saat beliau di Mekah, atau orang-orang Yahudi saat beliau di Madinah, dan orang-orang munafik, mereka semua mengakui betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Dan tidak sedikit ya mereka yang mendapat hidayah karena akhlak kepribadian Rasulullah SAW. Mereka penasaran gitu. Ada orang sebaik ini. Penasarannya mereka itulah yang kemudian membawa mereka pada hidayah, petunjuk Allah SWT, yakni Al-Quran Al-Karim itu sendiri, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian, sesungguhnya masyarakat Muslim, ini saya ambil dari taujihnya Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, manusia itu atau seorang Muslim, masyarakat Muslim, ketika dihadapkan dengan Al-Quran atau disebut berdasarkan interaksinya dengan Al-Quran, bahasa beliau begitu, maka akan terbagi dalam 3 kelompok. Nah ini saya jelaskan untuk menjadi poin penentuan muhasabah kita di kelompok yang mana. Nah, yang pertama, kelompok yang masih sangat jauh dari Al-Quran. Orang dalam kelompok ini membaca Al-Quran saja tidak bisa. Buta huruf Al-Quran. Apalagi menjadikan bacaan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya yakin tidak ada ya, apalagi sudah masuk pesantren. Sudah masuk pesantren. Ini kelompok yang betul-betul sangat jauh dari Al-Quran. Padahal mereka Muslim, tapi tidak bisa baca Quran. Apakah banyak? Banyak. Banyak. Coba kalau datang ke masyarakat, ke masjid saja, gitu. Kalau di masa pandemi nggak bisa ya, karena di PPKM-nya ditutup sementara. Tapi dulu sebelum masa PPKM, kita datang ke masjid yang datang berapa banyak sebelum masa pandemi? Sedikit. Ya, kalau di masa pandemi wajar yang dilarang oleh pemerintah. Tapi coba di masa sebelum pandemi, berapa banyak yang datang ke masjid? Nah, yang di masjid berapa banyak itu bisa membaca Al-Quran? Itu bisa ditanyakan, bisa digali, bisa diriset. Mungkin ada yang tertarik meneliti nih adik-adik. Kebanyakan muslimin masih jauh dari Al-Quran. Kemudian kelompok yang kedua. Yang kedua, mereka yang menyadari keberadaan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Sudah paham nih, Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk kepada jalan takwa, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Namun sayang pemahamannya masih parsial, masih separuh-separuh. Separuh-separuh. Ada yang memahami Al-Quran itu ya bacaan saja. Sekedar bacaan, ada ya, cukup dibaca. Ada yang sudah meningkat lagi, cukup dihafal. Karena sedang tren, misal begitu ya. Sedang tren di mana-mana. Ada banyak rumah tahfidz, rumah Al-Quran, pondok pesantren tahfidz, pondok pesantren Al-Quran. Ada yang memahaminya bahkan sebagai hiasan kaligrafi saja. Dia mungkin sudah bisa baca Al-Quran, tapi Al-Qurannya ditaruh di lemari, di atas bahkan. Jarang dipegang, jarang dibuka. Bahkan ada yang memahami Al-Quran itu sebagai bacaan untuk orang mati. Jadi kalau ada orang yang meninggal baru dibacakan Al-Quran. Dan sudah menyadari keberadaan Al-Quran sudah sadar. Nah, kemudian yang ketiga, nah mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga ini, yaitu kelompok memahami Al-Quran dengan segala fungsinya. Tidak sekedar paham, tapi ia pahami dengan sungguh-sungguh. Mereka inilah yang disebut dengan pribadi Qur'ani. Mereka inilah yang disebut dengan yang berakhlak Qur'ani. Karena interaksi mereka dengan Al-Quran sudah utuh. Tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, tidak hanya ditadabur, tapi dihayati kemudian diamalkan. Dihayati itu kan artinya dihidupkan ya. Jadi kalau sudah dihayati, sudah dihidupkan, maka ayat Al-Quran itu akan hidup dengan amal. Tuntutannya pasti akan diamalkan. Kalau sudah ada tadabbur penghayatan, maka kita ingin mengamalkan. Dan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai nasihat itu betul-betul sudah mereka rasakan. Ibarat orang yang bepergian ya, bepergian jauh, belum tahu peta, belum tahu jalan, pasti dia akan mencari peta. Belum tahu jalan, dia akan mencari peta. Dan Al-Quran itulah peta kita, peta kehidupan kita. Petunjuk rambu-rambu. Jangan sampai salah langkah, salah arah. Sangat disayangkan ya. Kebanyakan termasuk kelompok dua yang sudah menyadari keberadaan rambu-rambunya itu ada begitu dipahami. Ada stop, ada lanjut, ini parkir begitu kalau di jalan ya, dilarang parkir dan seterusnya. Dia sudah menyadari itu tapi nggak mencoba dipahami. Ada yang sudah paham tapi nggak dilakukan, nggak dilaksanakan. Nah, apalagi yang kelompok ketiga ini sangat kita prihatinkan ya.
betul-betul jauh dari Al-Quran, tidak menyadari keberadaannya saja, tidak disadari keberadaan Al-Quran, maka hidupnya penuh kebingungan, hidupnya penuh kegelisahan, karena ia tidak tahu dia sedang ngapain, dia sedang kemana, dia sedang menuju apa. Dalam hidupnya, ia dalam kebingungan, kebimbangan, keraguan. Ya, persis seperti orang tersesat di hutan. Seperti itulah. Orang tersesat di hutan tidak punya kompas, tidak punya peta. Mungkin adik-adik Balkis ini yang sudah atau penyuka naik gunung ya, pasti sudah berbekal peta, berbekal kompas, ya, antisipasi ketersesatan. Apalagi kalau gunungnya belum pernah didaki. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita masuk kelompok yang ketiga, mereka yang paham Al-Quran dengan segala fungsinya dan kemudian dipahami dengan sungguh-sungguh dan diamalkan. Ibarat gadget, adik-adik di rumah mudah-mudahan lebih memprioritaskan Al-Quran ya daripada gadget. Qurannya dalam gadget Ustaz gitu. Oh ya enggak apa-apa. Kalau baca Quran pakai gadget ya enggak apa-apa. Coba gadget yang fungsinya luar biasa ya, itu kan ponsel pintar ya. Di zaman saya dulu mahasiswa, saya HP saja belum ada saat itu ya. Akhir-akhir kuliah itu baru ada HP, itu pun baru HP yang SMS-an begitu ya. SMS-an. SMS itu sudah pada nggak tahu, jangan-jangan anak zaman sekarang. Nah, yang gadget ini kan fungsinya luar biasa banyak. Amat ironi ya, ironis kalau gadget yang fungsinya banyak hanya dipakai untuk nonton YouTube misal begitu. Dan nontonnya juga nonton yang misal kurang manfaat. Apalagi hanya dipakai untuk game. Untuk game ya. Biasanya hafal Al-Quran ini selalu berkebalikan dengan game gitu ya. Maksudnya bertolak belakang dengan game itu. Gamer itu susah menghafal. Karena fokusnya di game itu. Sekali dia lepas dari kebiasaan game, itu paling pintar sebenarnya orang-orang yang game itu. Hafalannya paling kuat aslinya itu begitu. Cuma terkalahkan oleh game. Tapi begitu dia lepas dan fokusnya ke Al-Quran, dia yang paling jago sebenarnya. Nah, yang teman-teman, adik-adik, ya, anak-anakku yang suka game, coba aja ya dilepas dikit-dikit prioritasan Al-Quran. Saya yakin ya, sudah banyak contohnya. Ternyata mereka yang hafalannya luar biasa itu, yaitu para alumnus gamer. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ciri pribadi Qurani. Ciri pribadi Qurani ini banyak sebenarnya cirinya ya. Yang jelas mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam semua segi kehidupannya, mereka lah orang yang berpribadi Al-Quran. Nah, tapi kalau boleh disempitkan ya, ciri pribadi Quran itu yang pertama adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan tidak hanya sebatas membaca. Nah, dalam tafsir Tidlal Al-Quran, ya Said Qutb menyebutkan makna interaksi dengan Al-Quran itu selain membaca nasnya dan kalimat-kalimat bahasa Arabnya, juga adalah mengupayakan untuk memahami dan mentadaburi nilai-nilai Quran itu sendiri. Jadi diupayakan mungkin ada di satuan kurikulum BPI ya, ada aspek setelah baca, menghafal, ada tadabbur walaupun cuma satu ayat sehari misalnya. Tadabbur itu kan merenungi, menghayati. Berapa hari lalu saya lihat ini ya kisah mu'alaf
seorang mu'alaf dari Singapura. Dia masuk Islamnya gara-gara tadabbur Al-Quran. Dia seorang Kristiani, dia seorang Kristen. Tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Banyak pertanyaan tentang apa yang termaktub di Injil, ya, di kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Sampai kegundahan itu dia mendorong dia ini untuk mempelajari agama lain. Dan karena teman-temannya itu adalah banyak teman Muslim, ya, dia mencoba mencari jawaban dalam Islam, dalam Al-Quran. Dan betul, ya, dan betul. Itu beliau itu hanya bukan iseng, ya, katanya itu saya menguji Tuhan, katanya. Saya menguji Tuhan. Dalam kebimbangan itu si orang ini ya intinya itu ya Allah, ya Tuhan, ya saya tahu kau itu ada, saya tahu kau adalah ya Tuhan yang menggenggam segalanya, Tuhan yang menentukan jalan hidup seseorang, begitu. Maka dari itu saya minta petunjuk, kata dia. Saya minta petunjuk. Sebenarnya dia bawa Alkitab sama Al-Quran. Yang tetap, karena dia memang seorang Kristiani, ya. Dia berharap ini kitab Injil ini jadi ya, pegangan dia juga, ya. Nah, tetapi begitu dia buka, ya, dia menemukan ayat yang tidak bisa menjawab kegundahan hatinya. Sampai 3 kali membuka, tidak pernah itu bisa menjawab kegundahan hatinya. Begitu Al-Quran dia buka, ya, dia menemukan satu ayat, tentang di surat apa, ya, lupa saya. Kalau nggak salah surat Fatir apa, ya. Intinya itu bahwa Allah SWT telah memperlihatkan kepada dia, kepada seseorang itu segala dalil sebenarnya, segala hujah, segala petunjuk. Nah, dia langsung madek gitu. Ada petunjuk itu di segala ufuk. Inti dari ayat itu, ya. Saya malah jadi lupa. Intinya Allah telah memperlihatkan petunjuknya di segala ufuk. Yang ada di dalam diri kamu sendiri, kan begitu. Nah, itu langsung nohok dia, ya. Dan yang kedua ayat ketika dia buka sampai dia menggigil, katanya, seperti Allah itu sedang mengajak dia bicara. Dan akhirnya menghubungi temannya dan bersyahadat. Itu gara-gara tadabbur seperti itu. Nah, tadabbur bagi yang belum bisa berbahasa Arab, ya, kan sudah banyak terjemah juga, ya. Itu bisa dihayati karena banyak ayat-ayat itu yang sifatnya sudah jelas, tegas. Nah, apalagi kalau tadabbur didampingi dengan bacaan kita terhadap Al-Quran ini, yaitu tafsir-tafsirnya, ya, tafsir-tafsir Al-Quran dari para ulama terdahulu. Baik juga ulama-ulama kemudian yang kontemporer, ya, sudah membuat tafsir-tafsir Al-Quran. Itu akan lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosok pribadi Qur'ani itu, selain ia membaca, menghafal, mentadaburi, mereka adalah yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan senang hati. Ada perasaan gembira, senang, ini sudah masuk ke rasa. Jadi Al-Quran itu nilai-nilai yang ada di dalamnya ia serap, ia leburkan ke dalam dirinya. Sehingga menjadi nilai-nilai yang ia praktekkan dalam keseharian. Bukan sekedar membaca, ya. Kalau membaca saja jadi beban, apalagi mengamalkannya. Amalkan nilai-nilainya.
Kalau menghafal saja jadi beban, apalagi mengaplikasikan apa yang ia hafal. Maka sosok pribadi Quran itu adalah seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan sepenuh cinta, dengan senang hati, dengan ringan, tanpa beban. Bahkan dalam pikirannya ini adalah kebutuhan saya. Sebagaimana kebutuhan kita akan makanan, ya, 3 kali sehari kita makan. Seperti itulah orang-orang yang berpribadi Quran. Al-Quran sudah menjadi kebutuhan kehidupannya, hidupnya. Dari dia bangun sampai dia tidur lagi, bangun lagi, keseluruhannya adalah ber-Al-Quran. Pada hakikatnya adalah upaya dia sedang mengimplementasikan, menerapkan, mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kitab ini, yang maksud adalah Al-Quran, aqwaman, kaum, bahkan ukurannya itu atau semesta yang dibicarakan itu adalah kaum, umat, bukan hanya pribadi. Apalagi pribadi akan Allah angkat. Kaum saja Allah angkat menjadi kaum yang mulia. Umat saja akan Allah angkat menjadi umat yang mulia. Bihadzal kitab, dengan kitab ini. Dengan cara apa ya? Tentunya dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, dari interaksi yang paling mudah, mendengarkan, membaca, menghafal, memahami, mentadaburi, kemudian mengamalkan. Berat mengamalkan. Kemudian wa yad'u bihi akharin, kata Rasul. Dan Allah juga menjatuhkan, menghinakan, ya, akharin, kaum-kaum yang lain juga dengan kitab ini. Siapa yang dihinakan, siapa yang dijatuhkan? Mereka yang abai terhadap Al-Quran, yang mahzuro, mereka yang tidak peduli dengan Al-Quran, yang pada hakikatnya dia sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Jadi seorang muslim abai dengan Al-Quran, aslinya dia sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Maka mudah-mudahan yang kita berharap berdoa kepada Allah SWT, kita menjadi yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT karena Al-Quran. Dan sungguh para ulama, sesiapapun, apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia. Sesiapapun, apapun, ya. Kenapa disebut apapun? Karena benda-benda sekalipun kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, maka ia menjadi mulia. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam disebut dengan Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat? Karena malaikat Jibril membawa risalah Al-Quran. Ialah malaikat yang ditugasi oleh Allah membawa wahyu Al-Quran. Kenapa Ramadan dijadikan Sayyidus Syuhur? Pemimpinnya bulan-bulan, sayyidnya bulan-bulan, bulan yang utama, mulia. Karena di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Kenapa Rasulullah disebut dengan Sayyidul Khalqi? Sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik yang diciptakan, sebaik-baik makhluk. Ya, karena Rasulullah yang menerima Al-Quran, risalah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka pun demikian dengan kita menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummatin. Kita menjadi khaira ummah karena kita meneruskan risalah Al-Quran dari Rasulullah SAW. Dan ada syaratnya, ya. Dan ini sama dengan visi misi BPI tadi ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita akan disebut sebagai umat terbaik. Jadi umat yang terbaik ketika kita ada aspek amar ma'ruf nahi munkarnya. Amar ma'ruf nahi munkar artinya memang ada aspek kontribusinya. Ada aspek kontribusinya. Tidak sekedar kita beriman, mengimani, kemudian kita beramal soleh secara pribadi. Tidak cukup kita menjadi pribadi religius, nasionalis, tapi tidak kontributif. Kita tidak akan dikatakan sebagai pribadi yang unggul. Unggul ketika ada amar ma'ruf, kita mengajak orang-orang pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, kemungkaran yang terjadi, itulah yang disebut dengan kontributif. Ada yang kita baktikan, ada yang kita sumbangsihkan kepada bangsa dan negara ini. Dan ketahuilah anak-anakku sekalian, sungguh telah berlalu ya, masa demi masa, silih berganti, dan sejarah mencatat ya, kegemilangan, kejayaan umat Islam ketika mereka kaum muslimin dekat dengan Al-Quran. Ya, jatuh bangun. Contoh terbaik tentunya adalah Jilun Quranun Farid, generasi Quran yang unik, yakni salafus saleh, para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Khulafaur Rasyidin diganti menjadi dinasti-dinasti kekhilafahan ya. Tapi mereka masih berpegang kepada Al-Quran. Sehingga mereka Allah muliakan. Bahkan pernah dalam sejarah kaum muslimin ya, 2/3 bumi itu ada dalam naungan Al-Quran. Dan Islam menjadi soko guru peradaban, mercusuar peradaban. Mercusuar peradaban umat manusia, bukan umat Islam saja, tapi peradaban umat manusia. Eropa di masa gelap, Barat di masa gelap, peradaban Barat di masa gelap, mereka datang berbondong-bondong ke negeri-negeri Islam untuk belajar. Ya, pernah jatuh ya, Bani Umayyah pernah jatuh, Abbasiyah pernah jatuh, dan kejatuhannya ya gara-gara abai terhadap Al-Quran, abai terhadap Al-Quranul Karim. Ketika Utsmaniyah itu akan hadir ya, itu kebangkitannya lekat sekali dengan berbagai peristiwa yang menggambarkan ya, kedekatan mereka dengan Al-Quran. Mungkin ada yang pernah lihat ya film kebangkitan Utsmani. Kata di zaman Utsmani itu aib katanya ya, aib seorang anak ya, aib bagi keluarganya. Kalau anak 7 tahun hafal juz amma. Itu jadikan ukuran ya. Dulu ketika Ertugrul Ghazi, pendiri bapaknya Utsman, pendiri Utsmaniyah itu membuat kategori seperti itu. Aib katanya bagi anak-anak ya di masa itu kalau 7 tahun belum hafal juz amma. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita melihat dan mungkin termasuk anak-anak sekalian di sini ya, 7 tahun sudah hafal juz amma, saya kira sudah banyak contohnya sekarang. Tinggal diperbanyak lagi. Nah, untuk mengembalikan sinar
kejayaan Islam kaum muslimin adalah ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Otomatis nanti begitu ya, kalau anak-anaknya dari generasi muda sudah banyak menghafal Al-Quran, maka yang disebut generasi Jilun Quranun Farid itu generasi Quran yang istimewa itu, sebagaimana dulu zaman para salafus saleh terdahulu, akan kembali terwujud, akan kembali hadir. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanggapi atau mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Indra Gumilar SSI atas materi luar biasa yang telah beliau sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan ya segala ilmu yang telah diberikan tadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian memasuki sesi kelima, yaitu tanya jawab. Dipersilahkan kepada 3 penanya ya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya, mau secara langsung ataupun dengan mengecat atau menuliskan di kolom komentar. Silahkan, sesi pertanyaan kami buka. Silahkan anak-anakku bisa langsung, kalau mau langsung silahkan bertanya di open mic-nya. Atau bisa lewat kolom pertanyaan, silahkan. Anak Us. Oke, siapa? Khairuzaki. Khairuzaki. Ya. Definisi aib itu apa, Us? Definisi apa? Ulangi. Definisi aib. Aib. Ya. A-I-B. Ya. Oh. Ini langsung Ustadz Zaki atau Oke, nunggu dulu? Langsung saja nggak apa-apa Ustadz, silahkan. Oke. Definisi aib ya. Aib itu ya kalau apa namanya pengertian itu bisa dari banyak persepsi ya, dari banyak cara pandang, sudut pandang. Tapi kalau mau disederhanakan, aib itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang menjadi cela. Kalau dalam definisi akhlak, kalau ada akhlakul karimah, maka ini adalah yang kebalikannya. Apa kebalikannya karimah? Apa nih? Mas Zaki, Khairul Zaki? Iya, Us. Ini akhlak yang tercela ya. Aib itu adalah akhlak yang tercela. Oh. Itulah aib ya. 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 Karena aib itu ya seperti coretan. Tadi ada coret-coretan. Seperti coretan ya. Sama tidak sama dengan kejelekan? Sama, betul sama. Oh, sama. Jadi sesuatu yang menjadi aib itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak enak kita lihat, tidak enak kita dengar, kita rasa ya. Oh. Dalam artian sanubari kita ya, sanubari kita, hati kecil kita langsung, hati yang bersih itu akan dalam. Itu akan tidak nyaman. Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, sebenarnya itu adalah akhlak yang tercela, kejelekan. Maka harus kita hindari. Takut diketahui orang lain, cemas ya. Ketika kita melakukan satu hal ya, kok jadi takut ketahuan,
Nah, ini mungkin sudah ada aspek aib di situ. Itu ya Mas Zaki ya. Kejelekan yang harus disimpan ya, Us. Kenapa? Kejelekan orang lain yang harus disimpan. Ya, maksudnya itu ditutup ya. Jangan diumbar-umbar. Di medsos kan. Di medsos. Kan sampai ya. Iya, Us, iya. Terima kasih Us sudah menjawab pertanyaan dari Ana. Oke, sama-sama Mas Zaki. Oke, Mas Khairul Zaki, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Monggo Us, silakan sama-sama. untuk santri atau santriwati bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tadi Afwan Ustadz lupa untuk menyampaikannya. Oh, Ustadz ini ada Ustadz di kolom chat. Oh, oke. Dari siapa nih? Koyum Faridatul. Koyum Faridatul Najihah. Pertanyaannya saya bacakan ya Ustadz ya. Jih. Afwan Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana Ustadz menangani apabila Ustadz merasa gelisah di dalam hati Ustadz? Amalan apa yang biasa Ustadz gunakan? Monggo, silakan. Nah, zikrullah. Ingat Allah, banyak berzikir. Dan sebaik-baik zikir adalah zikrul Quran, zikir Al-Quran. Dan sebanyak-banyaknya. Sungguh hati yang kering itu melahirkan kegelisahan. Bahkan mungkin sebenarnya tidak berbuat salah, tapi kurang berbuat baik. Banyak diam, atau kata anak-anak sekarang apa? Mager ya, malas gerak. Nah, ini ya, anak-anak yang mager. Itu akan membuat hati menjadi kering. Karena hati yang hidup itu pasti akan membuat tubuh kita ini inginnya bergerak dinamis, berbuat kebaikan. Nah, maka ketika betul-betul kita sedang gersang, sedang kering, gelisah begitu, basahi dulu dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati kita akan menjadi tenang. Begitu ketenangan hadir, maka kita ingin beramal soleh, amal soleh lainnya. Begitu kita sudah membaca Al-Quran, ya, kita ingin membawanya Al-Quran ini ke dalam sholat. Sholatnya yang panjang, ingin sekalian murojaah dalam sholat. Sholat tidak cepet-cepetan begitu ya. Kemudian kok ingin mengajak adik, mengajak kakak untuk sama-sama bertilawah, saling setoran, murojaah, misal begitu. Nanti ada otomatis ya, digerakkan hati kita itu untuk berbuat baik, menular kebaikan itu. Sebagaimana kejelekan juga akan menular. Kalau di itu, nah khawatirnya yang datang itu adalah bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan setan kepada kejelekan, was-was. Itu awalnya kan dari hati yang kering. Dari malas gerak, melamun. Yang muncul adalah lintasan-lintasan keburukan. Akhirnya dia berbuat yang tidak baik. Maka basahilah dulu jiwa kita dengan zikrullah. Dan sebaik-baik zikir adalah zikrul Quran. Gitu nggih? Ya, bisa saya tanggapi tadi Mbak siapa? Jazakumullah Ustadz. Satu penanya lagi ya. Jadi batas kita hanya untuk 3 penanya. Jadi mungkin untuk penanya selanjutnya, siapa yang ingin bertanya silakan. Untuk penanya terakhir kalau bisa lewat suara langsung, J. Adakah yang mau bertanya?
Kalau bisa ya, lewat suara langsung. Kalau tidak nanti Ustadz bacakan. Baik, mungkin akan Ustadz bacakan ya Ustadz. Saya pilihkan ini. Dari Kholilah Silva. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana cara menjadi seseorang yang berpribadi Qur'ani dan bagaimana cara mempertahankannya? Monggo Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus ya. Yang berat juga nih. Bagaimana cara seorang bisa berpribadi Quran? Ya tentunya sebagaimana definisinya ya, orang yang berpribadi Quran itu adalah seorang yang tadi sudah saya jelaskan berinteraksi dengan Al-Quran ya, dengan segala macam interaksinya. Yang pertama kan begitu. Mulai dari mendengar, idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Untuk ketika dibacakan Al-Quran kepadamu, artinya kita mendengar Al-Quran, maka dengarkanlah. Maka bagi kalian adalah rahmat. Akan Allah rahmati dari mendengar saja. Nah, seorang yang berpribadi Qur'ani akan senang ya. Mungkin kalau dikatakan kiat, nah boleh sebut saya kiat-kiat menjadi pribadi Qur'ani, perbanyaklah mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Sekarang banyak pilihan ya, banyak pilihan dari murotal syekh-syekh dari Timur Tengah itu dipilih siapa yang paling disukai kan, yang paling cocok misalnya begitu ya. Nah, perbanyaklah mendengar suara Al-Quran, sehingga kemudian dia terbiasa dan sesuatu yang paling mudah didengar, yang sering kita dengar adalah sesuatu yang mudah kita baca. Kita akan tertarik untuk membaca, banyak membacanya. Ketika lisan diringankan membaca ayat-ayat Al-Quran, maka akan Allah mudahkan menghafalnya. Ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan Mbak Madinah juga ya, Madinah Hafsah. Kemudian dia menghafalnya, kemudian dia mencoba memahaminya. Nah, awalnya kan dari perubahan pemahaman, pola pikir ya. Pola pikir kita yang sebelumnya, yang sebelum kita mengenal Al-Quran pasti akan berbeda. Begitu kita mengenal Al-Quran, maka kita ingin memahami sesuatu itu dengan sudut pandang Al-Quran. Kalau ada apa-apa, larinya dulu lari terlebih dahulu kepada Al-Quran. Ada masalah apa-apa, lari pada Al-Quran. Seperti yang tadi saya ceritakan ya, mu'alaf itu dalam kegelisahannya dia larinya ke Al-Quran dan hanya mencoba mentadabur saja, membaca artinya dan ditadaburi. Seperti diajak bicara kata dia. Nah, orang yang berakhlak Al-Quran pasti akan selalu kembali kepada Al-Quran. Dan begitu dia tadabur, dia menghayati, ya, maka ia mencoba menghidupkan Al-Quran itu dalam kesehariannya, akhlak Al-Quran. Ketika Al-Quran meminta kita berinfak, banyak ayat tentang infak, kita menjadi orang yang terdepan dalam infak. Ketika Al-Quran meminta kita untuk membaca Al-Quran, Al-Quran, membaca Al-Quran, kita menjadi orang yang paling semangat untuk membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran meminta kita untuk bermusyawarah, syawirhum, bermusyawarahlah, mereka itu orang beriman, maka mereka akan bermusyawarah. Selalu seperti itu. Dia akan mencoba mengaplikasikan, ya, mempraktekkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, dia menjadi seorang yang berkepribadian Al-Quran. Dan ya berbeda dengan Rasulullah memang ya. Apa Rasulullah menjadi patokan karena beliau adalah patokan ini yang terbaik. Adapun kita ya memang mungkin pernah salah, pernah berbuat
tidak baik, ya, kejelek, berbuat jelek, tapi pasti akan kembali kepada Al-Quran. Kita akan inabah kembali kepada Al-Quran. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya seorang yang berkepribadian Al-Quran, maka ia akan selalu bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran dalam setiap aspek kehidupannya. Berkonsultasi dengan Al-Quran. Yang hakikatnya adalah berdialog dengan Allah SWT. Mungkin begitu ya, anak-anak sekalian yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Jazakumullah Ustadz Indra Gumilar. Semoga jawaban-jawaban Ustadz tadi bisa memuaskan dahaga rasa ingin tahu santri-santri kita, santri-santriwati kita, dan semoga kalian semua ya santri, santriwati bisa menerapkan dengan segera dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kalian dengarkan tadi, yang telah kalian dapatkan sehingga bisa menjadi santri dan santriwati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup acara pada kegiatan sore hari ini, maka Ustadz ingatkan sekali lagi ya, untuk jangan lupa mengisi absensi ya, yang sudah tadi diberikan di kolom chat, dan kami akan melakukan presensi kepada kalian. Jadi silahkan semua santri dibuka videonya, ya, kameranya dibuka biar kita semua bisa screenshot ya. Jadi mengecek siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Silahkan bisa untuk dibuka kameranya. Ayo. Ayo. Aisyah Hasna, dibuka kameranya. Langsung aja ya. Oke. Ustadz akan dokumentasikan dulu. Tolong tahan posisi dulu ya. Beberapa saat. Tolong diam. Tahan dulu. Bentar ya. Sebentar. Oke, sudah, syukran. Silakan MC. Baik, jazakumullah kepada semua santri dan santriwati yang sudah bersedia hadir dan juga bersedia untuk mengikuti kegiatan Stadium General BPI sampai akhir acara.
Kemudian Ustadz infokan bagi siapapun yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan nanti bisa menghubungi Ustadz Ahmad Hiskil ya. Silakan nanti dicari kontak personnya di grup masing-masing. Kemudian sampailah kita di penghujung acara, di penutup ini marilah kita membaca bacaan alhamdulillah bersama dan doa kafaratul majlis sebelum kita mengakhiri ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami dari pembawa acara mengundurkan diri. Ustadz tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa untuk persiapan sholat maghrib. Ya. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz.